You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Bezzecchi akui alami masalah teknis akibat panik saat duel sengit dengan Marc Marquez di MotoGP Austria 2025. MotoGP Austria 2025 yang digelar di Red Bull Ring menghadirkan drama kelas dunia yang memukau jutaan penggemar di seluruh dunia. Salah satu cerita paling mencuri perhatian datang dari Marco Bezzecchi. Pembalap Italia ini tampil dominan hampir sepanjang balapan, namun harus rela turun ke posisi ketiga usai disalip oleh dua rival tangguh, Marc Marquez dan Fermin Aldeguer di lap-lap akhir. Dalam sesi konferensi pers, Bezzecchi mengungkapkan bahwa ia mengalami gangguan teknis pada motor Aprilia RSGP miliknya, yang diperparah oleh tekanan besar dari Marquez yang terus membayanginya. Bezzecchi memulai balapan dengan performa mengesankan. Sejak start, ia langsung memimpin dan mempertahankan posisi terdepan selama 19 lap berturut-turut. Kepercayaan dirinya terlihat tinggi, racing line yang diambil sangat presisi, dan ritmenya stabil. Namun, situasi mulai berubah ketika memasuki pertengahan balapan. Motor Aprilia miliknya mulai menunjukkan gejala gangguan kecil. Bezzecchi mengakui bahwa saat itu ia mulai kehilangan ketenangan, terutama karena tekanan besar dari Marc Marquez yang mulai menempel ketat di belakangnya. Itu balapan yang menyenangkan. Saya senang bisa bertarung dengan para pembalap hebat ini, ujar Bezzecchi pasca balapan. Tapi sayangnya, pada pertengahan lomba, motor saya mengalami masalah kecil. Itu bukan kerusakan besar, tapi cukup untuk mengganggu ritme saya. Lebih lanjut, Bezzecchi mengungkapkan bahwa gangguan teknis yang ia alami bukan murni masalah dari motor. Sebagian besar dipicu oleh kepanikan yang muncul ketika mendengar suara motor Marquez semakin dekat. Saya mulai panik ketika mendengar suara motornya, Marquez, tepat di belakang saya. Di saat seperti itu, saya kehilangan sedikit kendali atas emosi saya, dan itu membuat saya salah masuk gigi di tikungan. Itu bukan kesalahan teknis dari mesin, tapi lebih kepada kesalahan saya sendiri karena tidak bisa tetap tenang, ungkapnya jujur kepada MotoGP.com. Nama Marc Marquez tentu bukan sosok asing di lintasan balap. Juara dunia 8 kali itu dikenal dengan gaya membalap agresif dan penuh determinasi. Saat ia mulai mengejar Bezzecchi di pertengahan lomba, tekanan psikologis pun mulai terasa. Saat mendengar suara motornya mendekat, saya tahu dia ada di sana dan siap menyerang. Saya coba bertahan di zona pengereman, tetapi dia tahu kapan waktu yang tepat untuk menyalip, kenang Bezzecchi. Setelah disalip, saya coba menyerang balik. Kami sempat adu posisi, walau tidak lama. Saya berharap bisa bertukar posisi berkali-kali seperti di game MotoGP, tapi kenyataannya tidak semudah itu. Duel singkat itu menjadi salah satu momen terbaik di sepanjang balapan. Bezzecchi dan Marquez menunjukkan level keterampilan dan keberanian yang sangat tinggi, meski pada akhirnya Marquez berhasil mengambil alih posisi pertama dan terus melesat hingga finish sebagai pemenang. Setelah kehilangan posisi dari Marquez, masalah belum selesai bagi Bezzecchi. Fermin Aldeguer, bintang muda yang semakin bersinar musim ini, mulai mendekat dengan kecepatan konstan. Ketika melihat pitboard, jarak Fermin awalnya 1,7 detik, lalu tiba-tiba jadi 0,9 detik di lap berikutnya. Saat itu saya sadar podium ketiga sudah jadi target realistis, ungkap Bezzecchi. Daripada memaksakan diri dengan motor yang sudah tidak 100% dan pikiran yang belum sepenuhnya tenang, Bezzecchi memilih fokus mempertahankan posisi ketiga. Sebuah keputusan bijak, mengingat situasi yang dihadapinya di lintasan. Apa yang dialami Bezzecchi di Austria adalah gambaran nyata betapa kerasnya persaingan di MotoGP. Tidak hanya soal kemampuan teknis atau kekuatan mesin, tetapi juga kemampuan mengelola emosi dan tekanan saat berada di puncak persaingan. Meski tidak berhasil membawa pulang kemenangan, performa Bezzecchi tetap mendapat apresiasi. Ia menunjukkan kapasitas sebagai pembalap papan atas. Memimpin hampir 2/3 lomba, berani berduel dengan Marquez, dan tetap membawa pulang podium meski dalam kondisi tidak ideal. Ini pelajaran penting buat saya. Ternyata tekanan di depan sangat berat, terutama ketika pembalap seperti Marc ada di belakangmu. Tapi saya akan belajar dari ini. Saya tahu kami punya potensi besar, kata Bezzecchi dengan semangat. Dengan banyak seri masih tersisa di musim 2025, Bezzecchi masih punya peluang besar untuk menorehkan kemenangan. Aprilia juga menunjukkan peningkatan besar musim ini, dan jika aspek teknis serta mental bisa ditingkatkan,
Bezzecchi akan menjadi ancaman serius di barisan depan. Kami tahu apa yang harus diperbaiki, bukan hanya dari sisi motor, tapi juga dari sisi saya sebagai pembalap. Saya harus lebih tenang, lebih fokus, dan tidak membiarkan tekanan membuat saya panik, tegasnya. MotoGP adalah ajang di mana kemenangan ditentukan bukan hanya oleh kecepatan, tetapi juga oleh ketenangan dan kecerdasan di lintasan. Marco Bezzecchi telah menunjukkan bahwa ia memiliki semua itu, hanya butuh sedikit penyempurnaan lagi untuk naik ke puncak. Dan ketika hari itu tiba, mungkin semua orang akan kembali mengingat MotoGP Austria 2025 sebagai titik baliknya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you what I need, what I want, what I see. Statistik yang bikin mata rival melotot usai Marc Marquez sapu bersih MotoGP Austria 2025. Siapa bisa lawan? Dominasi mutlak. Itulah dua kata yang paling tepat menggambarkan performa Marc Marquez di MotoGP musim 2025. Usai menyapu bersih kemenangan di seri MotoGP Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring, pembalap Ducati ini semakin menegaskan dirinya sebagai kandidat utama, atau malah satu-satunya, dalam perburuan gelar juara dunia musim ini. Kemenangan demi kemenangan yang ia raih, ditambah kesialan yang dialami para rival, membuat jarak poin di klasemen kian menganga. Tapi lebih dari sekadar kemenangan, aksi Marquez di Austria meninggalkan jejak statistik yang luar biasa. Membuat penggemar dan pembalap lain terdiam, kagum, bahkan iri. Termasuk salah satunya, Pedro Acosta. Balapan utama di Red Bull Ring benar-benar jadi ajang unjuk kekuatan Marc Marquez. Dia start dari posisi 4, tapi mampu lewati semua rival-rival di depan. Sementara itu, dua pesaing utamanya di klasemen, Alex Marquez dan Francesco Pecco Bagnaia, tampil di bawah standar. Pecco harus puas finish ke-8 akibat masalah grip ban yang kembali menghantui. Alex Marquez juga tak bisa berbuat banyak, dan hanya menyelesaikan balapan di posisi ke-10. Hasil ini sangat kontras dengan Marquez, yang tidak hanya menang, tapi mencetak sejarah baru dalam perjalanan karirnya. Di paddock, salah satu reaksi paling jujur datang dari pembalap muda sensasional, Pedro Acosta. Pembalap KTM Factory yang disebut-sebut sebagai the next big thing di MotoGP ini tak bisa menyembunyikan perasaannya usai menyaksikan dominasi Marquez. Terutama setelah melihat angka-angka statistik yang mengiringinya. Saya jujur, ada rasa kesal juga, tapi bukan karena benci, karena saya pengen bisa kayak dia. Waktu lihat statistiknya, saya mikir, gila, saya butuh 10 tahun buat nyusul ini kalau dia terus begini, ujar Acosta sambil tertawa kecut. Acosta sendiri musim ini tampil cukup solid, bahkan sudah beberapa kali masuk 5 besar. Tapi tetap saja, jarak antara dia dan Marquez terasa seperti jurang. Usia muda dan keberanian tidak cukup untuk menjembatani gap performa yang ditunjukkan Marquez. Komentarnya mencerminkan isi hati banyak pembalap muda. Rasa frustrasi karena belum bisa menandingi, tapi juga kekaguman yang memantik ambisi. Kemenangan Marquez di Austria bukan cuma soal podium, tapi juga menambah daftar statistik yang nyaris tak masuk akal. Inilah beberapa pencapaian luar biasa Marc Marquez sejauh musim 2025. Dalam 6 seri terakhir, Marquez selalu meraih kemenangan ganda, sprint race dan main race. Total dominasi akhir pekan yang menunjukkan betapa lengkapnya Marquez saat ini. Baik dalam kecepatan, strategi, maupun manajemen tekanan. Marquez sudah mengoleksi 9 kemenangan di main race musim ini. Sebagai perbandingan, Jorge Martin juara dunia musim lalu hanya memenangkan 3 balapan hari Minggu sepanjang musim 2024. Ini bukan hanya dominasi, tapi penguasaan penuh atas hari paling penting dalam kalender MotoGP. Setelah Austria, Marquez telah mengumpulkan 418 poin. Di posisi kedua ada Alex Marquez dengan 276 poin selisih 142 poin. Dalam konteks kejuaraan, ini adalah gap aman yang sangat sulit dikejar, kecuali terjadi bencana besar. Yang paling monumental, kemenangan Marc Marquez di Red Bull Ring menjadi kemenangan ke-1000 sepanjang sejarah Grand Prix 500cc MotoGP. Sebuah pencapaian simbolis yang mempertegas statusnya sebagai legenda hidup. Reaksi di paddock bervariasi. Ada yang angkat topi, ada pula yang diam-diam kecewa karena tidak bisa berbuat banyak. Namun satu hal yang pasti, semua orang mengakui Marquez sedang berada di fase terbaiknya, bahkan mungkin lebih tajam dibanding era dominasi sebelumnya. Pedro Acosta, meski frustrasi, memilih untuk menjadikan dominasi Marquez sebagai sumber motivasi. Marc adalah legenda, tapi saya juga percaya waktu saya akan datang. Untuk sekarang,
Saya belajar sebanyak mungkin dari cara dia balapan, membaca situasi, dan memimpin. Saya nggak mau cuma jadi penonton selamanya. Musim 2025 berjalan seperti dongeng bagi Marc Marquez. Dari pembalap yang sempat diragukan pasca cedera panjang, kini ia kembali sebagai penguasa mutlak MotoGP. Statistiknya mencengangkan, performanya solid, dan aura kejuaraan kembali terpancar dari setiap tikungan yang ia lewati. Di sisi lain, pembalap-pembalap muda seperti Pedro Acosta sudah mulai merapat, meski belum cukup dekat. Tapi satu hal yang bisa dipastikan. Dominasi Marquez sedang menciptakan generasi baru yang lebih termotivasi, lebih lapar, dan lebih siap untuk menantangnya di masa depan. Tapi untuk saat ini, tahta masih milik Marc Marquez. Dan sepertinya belum ada yang cukup kuat untuk merebutnya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you. Marc Marquez 3 kali patahkan kutukan saat disaksikan langsung Valentino Rossi, dedak terbawah hoki. Marc Marquez kembali mencuri perhatian dunia balap motor setelah berhasil mematahkan kutukan-kutukan lamanya di MotoGP 2025. Yang membuat ceritanya semakin menarik, setiap kali Marquez menaklukkan sirkuit angker, baginya, selalu ada satu sosok legendaris yang hadir di paddock, Valentino Rossi. Apakah The Doctor membawa keberuntungan untuk mantan rival utamanya ini? Kemenangan terakhir Marquez di sirkuit Red Bull Ring, Austria, menjadi momen penting dalam musim MotoGP kali ini. Pasalnya, sejak Red Bull Ring resmi masuk kalender MotoGP pada 2016, Marquez belum pernah sekalipun mencicipi podium tertinggi di sana. Banyak yang menyebut sirkuit tersebut sebagai kutukan bagi The Ant-Man. Namun, segalanya berubah tahun ini. Dengan performa luar biasa dan ketenangan khasnya, Marquez sukses meraih kemenangan dominan dan yang menarik, keberhasilan itu disaksikan langsung oleh Valentino Rossi dari pit lane. Rossi hadir untuk mendukung tim miliknya, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, serta para pembalap didikannya seperti Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, hingga Francesco Bagnaia. Kemenangan di Austria bukan satu-satunya kutukan yang berhasil dipatahkan Marquez saat disaksikan Rossi. Sebelumnya, pada MotoGP Italia 2025 di sirkuit Mugello, Marquez juga tampil brilian dengan menyapu bersih sprint race dan balapan utama. Kemenangan itu menjadi yang kedua baginya di Mugello setelah kemenangan perdananya pada 2014, dan lagi-lagi, Valentino Rossi hadir langsung menyaksikan dari paddock. Bahkan jauh sebelum itu, di awal musim MotoGP 2025, Marquez juga memecah kebuntuan panjang di MotoGP Qatar. Ia berhasil mengklaim kemenangan di sirkuit internasional Losail, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak terakhir menang di sana lebih dari 1 dekade lalu, pada 2014. Dan ya, betul sekali, Rossi juga ada di sana. 3 momen besar, 3 sirkuit yang selama ini sulit ditaklukkan Marquez, dan di ketiganya, Rossi hadir langsung menyaksikan. Sebuah kebetulan? Atau mungkin ada sentuhan magis dari sang legenda? Bagi para penggemar MotoGP sejati, hubungan antara Marquez dan Rossi adalah bagian dari sejarah besar balap motor modern. Keduanya pernah terlibat persaingan panas, khususnya pada musim 2015 yang ikonik. Namun, waktu seolah menyembuhkan segalanya. Kini, Rossi telah pensiun sebagai pembalap dan fokus mengembangkan tim dan akademinya. Sementara Marquez, setelah melewati masa-masa sulit akibat cedera dan adaptasi mesin, kembali ke performa terbaik bersama Ducati Lenovo. Yang menarik, meskipun tak lagi menjadi rival di lintasan, kehadiran Rossi tetap punya efek tersendiri bagi Marquez. Entah karena dorongan motivasi, atau hanya kebetulan belaka, setiap kali The Doctor menonton langsung, Marquez seakan mendapat energi ekstra untuk mencatatkan sejarah. Bahkan, tak sedikit penggemar di media sosial yang mulai menyebut Rossi sebagai lucky charm alias pembawa hoki bagi Marquez. Tagar seperti Rossi Effect dan Doctor of Luck sempat trending setelah kemenangan Marquez di Austria. Dalam wawancara pasca balapan, Marquez tak secara eksplisit mengaitkan kehadiran Rossi dengan kemenangannya. Namun, ia sempat mengatakan bahwa bertemu Rossi di paddock selalu menjadi hal istimewa. Valentino adalah legenda. Bertemu dengannya di sirkuit selalu membawa atmosfer positif. Tapi tentu saja, saya tetap fokus dengan pekerjaan saya sendiri, ujar Marquez sambil tersenyum. Sementara itu, Rossi, dalam kesempatan terpisah, hanya memberikan komentar singkat soal performa Marquez. Dia cepat. Sangat cepat, ujar pria asal Tavolia itu sambil tertawa. Kalau dia terus seperti ini, musim ini bisa jadi miliknya.
Dengan kemenangan beruntun dalam 6 seri terakhir dan performa yang semakin matang, Marquez kini menjadi kandidat kuat juara dunia MotoGP 2025. Total 37 poin sempurna dalam 6 pekan beruntun menjadi bukti bahwa ia telah kembali ke puncak performa. Selanjutnya, para pembalap akan bertarung di sirkuit Balaton Park, Hungaria, yang baru pertama kali digunakan dalam kalender MotoGP. Balapan ini dijadwalkan berlangsung pada 22-24 Agustus 2025. Akankah Rossi hadir lagi? Jika ya, maka para penggemar tentu tak sabar menanti. Akankah kehadiran The Doctor kembali membawa keberuntungan bagi Marquez? Atau justru kali ini kutukan baru muncul? Yang jelas, kisah antara dua legenda MotoGP ini belum sepenuhnya usai. Mungkin mereka tak lagi bersaing sengit di lintasan, tapi interaksi keduanya tetap menyimpan daya magis yang memperkaya dunia balap motor. Dan untuk saat ini, tampaknya Marquez tak keberatan jika kutukan hanya bisa ia patahkan saat ada Rossi yang menonton. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you Hasil MotoGP Austria, Marc Marquez akhirnya taklukkan sirkuit kekuasaan Bagnaia. Sirkuit Red Bull Ring, Austria, kembali jadi saksi drama penuh aksi dalam seri ke-13 MotoGP 2025. Minggu 17 Agustus. Dalam balapan 28 putaran yang berlangsung panas sejak awal, Marc Marquez akhirnya mencatat sejarah. Setelah bertahun-tahun gagal merebut kemenangan di sirkuit yang satu ini, The Baby Alien akhirnya berjaya dan bukan hanya sekadar menang, ia melakukannya dengan penuh gaya. Balapan dimulai dengan Marco Bezzecchi sebagai pole sitter. Rider muda dari tim Aprilia itu langsung melesat setelah lampu start padam. Di belakangnya, 3 nama besar langsung menempel ketat. Marc Marquez yang start dari posisi 4, Francesco Bagnaia dari posisi 3 dan Alex Marquez yang sayangnya harus menjalani long lap penalti sejak awal. Aksi agresif sudah terlihat sejak tikungan ketiga. Bagnaia dan Marquez terlibat duel ketat memperebutkan posisi kedua. Pecco sempat unggul, namun di putaran kedua, Marquez berhasil menyalipnya kembali. Pertarungan klasik dua juara dunia yang tak pernah kehilangan tensi. Bezzecchi memimpin dengan margin sekitar 0,8 detik, namun tekanan dari Marquez terus meningkat. Gap sempat menyempit menjadi hanya 0,19 detik di lap ke-10. Bezzecchi sempat merespons dengan memperlebar jarak kembali, tapi jelas tekanan dari belakang tak bisa diabaikan. Petaka menimpa Jorge Martin, sang juara bertahan MotoGP, yang harus mengakhiri balapannya lebih awal setelah terjatuh di lap ke-13. Sementara itu, Pedro Acosta menunjukkan performa luar biasa dengan menyalip Bagnaia di lap ke-19 untuk merebut posisi ketiga. Bagnaia, yang tampak kesulitan menjaga ritme di paruh kedua lomba, akhirnya melorot ke posisi kelima. Peringkat keempat diambil alih oleh Fermin Aldeguer, rider muda yang tampil mengesankan sepanjang musim ini. Memasuki lap ke-19, Marc Marquez akhirnya menuntaskan misinya. Dengan manuver bersih dan penuh presisi, ia menyalip Bezzecchi untuk pertama kalinya dalam balapan ini. Meski MB72 sempat membalas dengan cepat, hanya butuh satu lap bagi Marquez untuk kembali mengambil alih pimpinan balapan dan langsung tancap gas menjauhkan lawan-lawannya. Bezzecchi mulai kehilangan grip dan performanya menurun. Fermin Aldeguer yang terus menjaga ritme, sukses menyalipnya di lap ke-23 untuk merebut posisi kedua. Sementara itu, Marquez sudah tak terkejar dengan selisih hampir 1 detik dan terus mempertahankan dominasinya hingga garis finish. Balapan ditutup dengan kemenangan spektakuler Marc Marquez, kemenangan yang sangat bersejarah karena menjadi yang pertama kalinya ia menaklukkan Red Bull Ring sejak Austria kembali masuk kalender MotoGP pada 2016. Ini juga menjadi kemenangan ke-9 Marquez di musim 2025, sekaligus yang ke-6 secara beruntun. Fermin Aldeguer finish di posisi kedua, menunjukkan bahwa dirinya layak diperhitungkan sebagai rising star. Marco Bezzecchi menutup podium di urutan ketiga, meski sempat memimpin sebagian besar balapan. Kemenangan di Austria membuat Marc Marquez makin kukuh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Dengan total 418 poin, ia unggul sangat jauh 142 poin dari adiknya, Alex Marquez, yang hanya mampu finish di posisi ke-10 di balapan ini. Francesco Bagnaia yang finish di urutan ke-8 mengumpulkan total 221 poin, duduk di peringkat ketiga klasemen. Di bawahnya, Marco Bezzecchi menipiskan jarak dengan 178 poin, berkat tambahan 16 poin dari finish ketiga. Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, dan Pedro Acosta berbagi angka yang sama, masing-masing dengan 144 poin, menandai persaingan ketat di papan tengah. Sementara itu,
Fermin Aldeguer naik ke posisi 8 dengan 121 poin, disusul Johan Zarco, 114 poin, dan Fabio Quartararo, 103 poin, melengkapi 10 besar klasemen. Dengan hanya beberapa seri tersisa di musim 2025, dominasi Marc Marquez semakin terlihat tak terbendung. Kemenangan di Austria menjadi bukti bahwa The Baby Alien belum habis, justru semakin matang dan mematikan. Kemenangan ke-9 musim ini dan pertama di Red Bull Ring adalah sinyal kuat bahwa gelar dunia ke-9 mungkin hanya tinggal menunggu waktu. Sementara para rival harus mencari celah untuk menghentikannya, Marquez tampaknya sudah melaju di jalur yang tak terhentikan. MotoGP 2025 belum selesai, tapi sang maestro sudah menunjukkan siapa yang kembali menjadi penguasa lintasan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your